Yo, halo. Kali ini ada handphone Android yang tadinya mahal banget dengan fitur keamanannya, tapi sekarang murahnya kelewatan. Ya, jadi ini adalah Secure Granite Phone. Wah, namanya asing dan agak gimana gitu. Tapi kalau ngeliat speknya, ini lumayan oke sih, pakai Snapdragon. Dan harganya cuma 199.000 dengan kondisi baru lagi. Menang banyak gak nih? Oke, nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Wih, kayaknya cakep nih. Ditaruh dulu. Terus dapat semacam keterangan, intinya kalau mau pakai handphone ini tuh harus punya macam lisensi gitu. Waduh, ntar dicek deh. Lanjut, dapat pelindung layar, bukan yang kaca gitu sih, tapi lumayan lah. Ada kertas-kertas, yaitu panduan pemakaian sama kartu garansi dari Platinum Support by Blast. Duh, agak-agak nih kalau ngelihat distributornya. By the way, ini masih ada nggak sih? Seingat saya zaman-zamannya BlackBerry atau iPhone gitu ya. Terus dapat kabel data, biasa masih yang micro USB. Masih dapat earphone yang modelnya colok gini ya. Dan dapat adaptor juga nih yang outputnya itu 5 volt 1 ampere. Buat 100 ribuan dapat cukup lengkap kayak gini, lumayan lah ya. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah yang ada di dalam box dari Secure Granite Phone. Lanjut, cek unitnya. Di sini ada keterangannya, mungkin kayak kelebihan dari handphone ini. Dari segi keamanannya ya, jadi bisa menjaga privasi gitulah. Tapi ini dikletek ae. Nah, gini kan kelihatan penampakan asli dari handphonenya. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 5 inch. Atasnya ada lampu indikator, earpiece, kamera 8 megapiksel, dan sensor. Kalau bawahnya ini cuma ada logo gembok gitu ya. Untuk sisi kanannya ini kosong, sisi bawah ada mikrofon dan lubang micro USB. Sisi kirinya ada tombol pengatur volume dan power. Kalau sisi atasnya ada lubang jack audio dan secondary mikrofon. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera 16 megapiksel, lampu flash, tulisan Granite Phone, dan lubang speaker. Back covernya ini halus gitu ya, finishingnya emang doff, tapi macam dilapisin karet gitulah. Makanya udah ada bintik-bintik nih, mulai ada yang tumbuh. Tapi untungnya masih bisa dibersihin sih. Bahan bodinya ini rata-rata plastik, handphonenya kerasa ringan, tipis, dan enak digenggamnya. Apalagi bodinya ini kerasa ngelengkung gitu loh. Dan emang kelihatannya ini simple terus gagah sih. Oh iya, tadi nggak ada slot kartu, berarti back covernya ini masih bisa dibuka ya. Untuk dalemannya kayak gini, sama kayak handphone Geniora yang 200 ribuan itu, walaupun back covernya bisa dibuka, tapi baterainya tanem. Nah, di sini ada slot micro SIM dan micro SD. Terus ada keterangannya gitu. By the way, ini kelihatannya rapih ya, dan kayaknya emang masih segel gitu sih. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Wah, bakalan lama nih, dipegang jemper juga ya. A few moments later. Nah, jadi inilah tampilan awal dari Secure Granite Phone. Ini tombol kembalinya mana ya? Walah, ternyata di bawah layar ini ada tombol kapasitif, yaitu back, home, dan menu. Tapi ini bakal nyala pas dipencet ya, hampir nggak kelihatan gitu. Coba cek ke settings, boot phone. Handphone ini pakai OS Android versi 5.1.1 atau Android Lollipop. Terus untuk storage-nya total 12,34 GB dan tersedianya sekitar 11,45 GB. Ya nggak nyesek-nyesek banget lah. Sedangkan untuk RAM-nya udah kepake sekitar 518 MB buat sistem dan 178 MB buat aplikasi. Jadi bebasnya itu sekitar 1,2 GB. Wah, ini masih lumayan, nggak terlalu banyak aplikasinya juga nih. Paling dari rombongannya Google yang nggak bisa di-uninstall secara bawaannya. Paling bisanya disable. Oke, untuk kameranya kayak gimana nih? Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari Secure Granite Phone. Menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman video
di handphone 199.000. Granite Phone ini dirilis sekitar tahun 2015 dengan harga yang lumayan loh, sekitar 849 US dollar atau sekitar 11-12 jutaan rupiah waktu itu. Dan handphone ini sebenarnya nggak dijual di Indonesia, jadi masuknya nggak resmi nih. Handphone ini dikembangkan oleh perusahaan keamanan dari Brazil, yaitu Secure, dan lebih difokuskan dengan fitur untuk menjaga privasi serta keamanan penggunanya, misalnya enskripsi end-to-end pada berbagai aktivitas. Tapi karena Secure itu sebenarnya bukan produsen handphone, makanya bekerja sama tuh. Nah, handphone ini juga sebenarnya pakai sistem operasi khusus berbasis Android yang udah dimodifikasi secara signifikan untuk meningkatkan keamanannya, yaitu Granite OS, yang harusnya kayak gini nih tampilannya. Tapi di unit yang saya dapat ini, atau mungkin semua unit yang dijual sama tokonya, itu udah dikostumisasi ulang tampilan atau OS-nya. Jadi kayak Android yang biasa atau Android stock Lollipop, udah nggak pakai Granite OS dan nggak ada fitur-fitur khusus keamanannya. Ya walaupun begitu masih ada untungnya sih, soalnya kalau pakai Granite OS itu katanya banyak batasan demi keamanan. Contohnya nggak bisa install aplikasi di luar dari persetujuan Secure, alias dari Play Store pun nggak bisa. Pantesan tadi ada semacam lisensi gitu ya, dan itu sekarang udah nggak perlu sih. Terus dengan tampilan stok kayak gini, rasanya bisa lebih ngeringanin sistemnya. Untuk spesifikasinya, handphone ini menggunakan chipset Snapdragon 615, octa-core 1,5 GHz, jalan di 64 bit. RAM-nya 2 GB, internal 16 GB, dan GPU-nya Adreno 405. Untuk layarnya ini IPS 5 inch Full HD, jaringannya 4G, baterainya 2700 mAh, dan menggunakan OS Android Lollipop 5.1.1. Saya coba benchmark pakai Antutu V9, itu dapat skornya 62 ribuan. Dan untuk sensornya ini termasuk cukup lengkap loh, giroskopnya ada. Untuk multitouch-nya bisa sampai 5 sentuhan sekaligus, terus untuk kecepatan storage-nya reach sekitar 139 dan RAID-nya 41 MB per second. Spek segitu walaupun tergolong lawas, tapi udah termasuk gokil sih buat sekelas handphone 199.000. Dari segi desainnya oke lah, sederhana, tapi nggak yang aneh-aneh. Build quality-nya pun bagus dan termasuk rapih ya. Memorinya ini emang nggak gede, tapi masih bisa dicukup-cukupin sih, nggak nyesek banget. Dan untuk bagian layar yang IPS Full HD, ini kerasa lumayan lah buat sekedar nonton video. Ditambah kualitas speakernya yang nggak buruk-buruk banget kok. Tapi yang namanya handphone murah nggak bisa berharap wah juga, harus sadar diri. Misalnya buat main game, karena speknya ini lawas, untuk game kekinian macam Mobile Legends, ini udah kewalahan banget. Macet-macet walau pakai settingan terendahnya. Kalau untuk emulator yang masih tergolong menengah ke bawah, masih bisa lah. Tapi untuk indikator baterainya itu kayak ngaco, manteng, terus tiba-tiba turun banyak gitu. Walaupun secara waktu penggunaan, baterainya ini tergolong masih normal sih kalau menurut saya. Terus handphone ini nggak dapet update, mentok di Android versi 5. Dan pakai Android versi ini tuh berasa kayak di ujung tanduk. Soalnya udah mulai ada beberapa aplikasi yang nggak support. Misalnya YouTube, itu udah nggak bisa. Tapi buka lewat browsernya masih bisa sih. Atau YouTube Kids itu juga masih bisa. Lumayan nih kalau tujuannya buat bocil. Untuk Play Store-nya juga ini harus diupdate manual ya, yang masih support ke Android 5. Terus nggak tahu kenapa, di unit saya ini nggak bisa kedetek micro SD-nya. Saya udah coba gonta-ganti, tetap nggak bisa nih. Dan yang sangat disayangkan, handphone ini Wi-Fi only. Mungkin karena masuknya nggak resmi atau emailnya kena blok, jadi pas dipasangin kartu itu nggak muncul sinyal. Dan buat internetan pun cuma bisa pakai Wi-Fi-nya aja. Sebenarnya handphone ini tuh unik ya, handphone Android yang berfokus di privasi dan keamanannya. Tapi mungkin karena harganya waktu itu mahal dan speknya biasa, jadi kurang peminatnya. Terus akhirnya masuk ke sini, dimodif-modif biar bisa dijual lagi, tapi tetap masih banyak sisanya.
terus kena blok dan sekarang harganya malah jadi murah banget. Ya walaupun handphone ini ada kekurangannya, tapi balik lagi ke harganya yang cuma 199.000. Ini masih bisa dimaklumi, ditambah dengan berbagai kelebihan lainnya. Saya rasa masih termasuk oke lah, tapi ya jangan asal beli juga, tetap sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, jadi itulah handphone murah yang dulunya mahal dan berfokus di keamanan, yaitu Secure Granite Phone. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.